Saudara, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Who are you? Siapakah Anda? Judulnya ini aja ya. Who am I? Kalau ada yang bilang who am I itu berarti kita perlu periksa ke rumah sakit, saudara. Lupa diri sendiri soalnya. Baik, judulnya who are you? Jadi mungkin saya tidak banyak slide, saudara, cuma 4 slide dan semua slide itu isinya ayat. Jadi setiap kali bahas satu ayat selesai langsung kembali ke judul. Jadi supaya kita terus ada pertanyaan kepada diri kita, siapa dirimu? Amin, saudara ya. Kalau tentu orang bertanya siapa dirimu, ya kita bisa jawab saya Niko misalnya. Saya Niko. Niko yang bagaimana? Nanti kita lihat, saudara. Nah, saudara, kita punya background ya, atau backdrop ya ini. Oke. Semoga ini mengingatkan kita terus ya, saudara ya. Judul kita di dalam tema kita di dalam tahun ini itu Kingdom Influence. Kalau Anda bingung tentang Kingdom, ingatlah influence. Influence artinya pengaruh. Dan kalau diterjemahkan maka kita sebut diri kita kan warga kerajaan Allah. Nah, warga kerajaan Allah ini harus memberi pengaruh, saudara. Setiap daripada kita ini bisa memberi pengaruh. Pertanyaan besarnya pengaruh apa? Positif atau negatif? Ini yang perlu selalu pertanyakan dalam diri kita. Dan saya percaya mulai dari bulan Januari, apa tema bulan Januari ya? Ada ini? Bulan Januari temanya adalah Chosen Generation atau generasi yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, di bulan ini kita bicara tentang apa ya bulan ini ya? Salt, garam dunia. Ya, bulan ini kita berbicara tentang garam dunia. Kita sudah membahasnya cukup banyak, saudara ya, garam dunia. Bahkan tadi kalau saudara dengar Pak Arifin memberi sang gembala, di situ dia ingatkan kembali apa yang pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, bahwa salah satu dari fungsi gembala salah satu fungsi daripada garam adalah menghambat kebusukan. Amin, saudara ya. Jadi seharusnya keberadaan kita itu membuat yang busuk itu stop. Kalau kita ada di satu komunitas dan yang busuk itu semakin membusuk, berarti garam yang ada di dalam Anda itu tawar. Kemarin atau minggu lalu Ibu Prista sudah memberi gambaran tentang garam itu apa dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita dan sebagainya. Kali ini saya akan mengingatkan saudara juga, karena who are you ini sebenarnya pertanyaan yang mengingatkan Anda bahwa siapa identitasmu. Ini pertanyaan yang mengingatkan kita identitas kita siapa di dalam Tuhan, saudara ya. Kalau kita cuma hidup sebagai manusia biasa saja, kayaknya itu salah. Kita punya identitas yang jauh lebih daripada itu. Dan ini hubungannya dengan apa ya? Sudah dari Januari kan Chosen Generation. Anda adalah generasi yang sudah dipilih, ditetapkan, ditahbiskan untuk menjadi orang-orang yang dipilih bagi generasi ini untuk membawa pengaruh. Nah itu saudara, garis bawah itu kata influence. Sebab kita ini influencer yang Tuhan taruh dalam dunia ini. Amin, saudara. Keberadaan Anda tuh jangan lihat siapa dirimu sebagai saya manusia. Memang betul kita manusia biasa, tetapi Tuhan sudah tetapkan kita untuk mengubah dunia ini bagi Kristus. Bukan mengubah dunia ini bagi diri kita sendiri. Mengubah dunia ini bagi Kristus. Apakah bisa? Bisa. Ada orang yang pernah saya share gini, dia ketawa. Dia nggak percaya bahwa dia bisa mengubah dunia. Ada yang nggak percaya bahwa dirinya bisa mengubah dunia? Bisa loh, saudara. Dunia itu dimulai dari apa yang Anda lakukan di dalam kehidupan ini. Sekecil apapun itu sudah menjadi bahan untuk perubahan yang lebih besar. Mau mulai yang besar, yang kecil dulu. Setia di perkara kecil, baru Tuhan berpercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Oke, karena ini tahun baru ya, saya mau ingatkan lagi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir mungkin di gereja. Saya tidak suka kalau lagi khotbah terus ada yang bicara sendiri. Itu artinya Anda tidak sopan dan tidak menghargai kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara.
Kita setuju dalam hal ini. Anda mau berubah, membawa pengaruh, mulai dari telinga yang dipakai untuk mendengar, bukan mulut yang mendengar. Alkitab katakan, telinga berapa? 2 kan? Mulut berapa? Artinya? Banyak mendengar, mulutnya diem. Amin, saudara ya. Ini menolong kita, saudara. Saya suka bicara to the point, karena lebih baik membicarakan firman, berbicara kebenaran tuh A saja, gitu. Jangan dibuat abu-abu supaya kita dapat pengertian yang clear. Baik, saudara, saya kembali lagi kepada pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan identitas yang seharusnya selalu mengingatkan saudara, siapa diri kita? Siapa diri kita? Dan kita sudah begitu banyak membahas, saudara-saudara. Terutama teman-teman yang sudah ada di Rock cukup lama, Anda pasti ingat ayat-ayat yang sering saya sampaikan kepada kita. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita menciptakan, di situ Allah berfirman, mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Saya berharap ini terus jadi hal yang mengingatkan saudara bahwa saudara itu hidup dalam dunia itu bukan untuk dirimu sendiri. Karena mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Tuhan, itu sebenarnya satu mandat yang Tuhan berikan. Untuk apa? Menggantikan posisi Tuhan dalam mengelola bumi ini. Karena Anda dan saya itu dalam bumi. Allah ada di surga. Dia beri mandat itu supaya kita tuh mengelola bumi. Dan mandat itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Dan kita tahu bahwa Adam dan Hawa tertipu oleh si Lucifer. Akhirnya mereka harus keluar dari dalam Taman Eden. Dan mandat yang diberikan itu hilang. Tapi hilangnya tidak hilang untuk selama-lamanya. Karena Yesus dikirimkan untuk menyelamatkan kita, ya, dan mengembalikan kita ke posisi awal. Sebagai apa? Sebagai orang-orang yang sudah diberi mandat, yang memiliki karakter Kristus untuk memerintah dunia ini, saudara. Amin. Makanya sering-sering baca Alkitab supaya Anda tahu nanti. Dan kalau saudara membaca dari Kejadian, Anda akan ketemu di ujungnya di Wahyu, di sana, saudara. Di situ dikatakan bahwa pada akhirnya saudara, kita ini akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Pada akhirnya memerintah bersama-sama dengan Allah. Kalau saat ini Allah ada di surga, Anda adalah raja-raja kecil yang Tuhan percayakan dalam bumi ini. Tapi nanti pada akhirnya, setelah dunia bumi yang lama yang dihancurkan dan bumi baru dibentuk, Yerusalem itu turun dari surga, ada dalam bumi yang baru, disitulah kita akan memerintah bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Amin, saudara ya. Makanya hari ini kita latihan. Latihan apa? Latihan memerintah, berkuasa. Itu kan berkali-kali saya sudah ajarkan juga, sampaikan juga bahwa berkuasa kalau dalam bahasa Indonesia terbatas artinya. Tapi kalau kita mempelajari dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani, di situ ada kata radah. Radah ini punya pengertian yang lebih bagus adalah memanage, mengatur, membuat yang tidak baik menjadi baik, membuat yang tidak teratur menjadi teratur. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Itu tugasmu, bukan saya dan saudara. Bukan tugas malaikat. Malaikat itu membantu kita, saudara. Roh Kudus membantu kita. Tapi yang menjalankan semua tugas dan tanggung jawab itu adalah saudara dan saya. Jadi tidak bisa dibilang itu tugas pendeta saja atau tugas penginjil saja. Tapi tugas setiap orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Wah, ini harus diingatkan terus. Yohanes 15 ayat 16 bilang begini, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Percayakah bahwa Anda sudah dipilih oleh Tuhan? Enggak keras, sudah kesel. Enggak percaya, saudara. Kalau Anda tidak dipilih Tuhan, tidak mungkin engkau ada duduk di sini, saudara. Dan jangan bilang, mungkin Jericho bilang begini, saya datang kemari karena diajak Hena. Karena saya nggak pulang ke apa namanya, ke mana? Ke Kelapa Gading, gua datang sini. Enggak, saya percaya Tuhan rubah hatinya, yang mampir nongkrong sebentar di situ. Itu pekerjaan Tuhan, saudara. Kita ada di tempat ini, kita datang berbakti, kita bahkan mengatakan Yesus adalah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita angkat tangan. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan yang merubah hatimu. Hati-hati yang keras, hati yang melawan, hati yang memberontak, itu Tuhan ubahkan.
Makanya bertobat itu bukan merubah kebiasaan. Katakan, bertobat bukan merubah kebiasaan. Tobat bukan merubah kebiasaan. Tapi merubah apa, Pak? Ada masih ingat? Bertobat itu adalah merubah pola pikir. Metanoia itu bahasa Yunaninya, yang artinya change the way you think. Merubah pola pikir kita. Kalau bertobat itu saudara artikan merubah kebiasaan, maka pertobatanmu itu cuma dalam gereja. Dalam gereja belum tentu juga bertobat. Dalam gereja sibuk buka Shopee lah, apalah. Karena yang dirubah cuma kebiasaan. Biasa nonton bioskop, biasa minggu sore main basket apa. Sekarang datang dalam gereja, ya gimana ya? Bapakku ada di gereja, ya sudah aku ikut datang gereja lah. Itu merubah kebiasaan. Dia tidak akan merubah hidupmu, saudara. Anda tetap akan tertutup dengan panggilan Tuhan. Bukan tidak dipanggil, tetapi pikiranmu masih tertutup dengan segala hal-hal yang datang dari dunia ini. Saudara, kemarin kalau Anda memperhatikan, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau garam itu menjadi asin dengan atau menjadi hambar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada selain dibuang dan diinjak-injak orang, saudara. Sementara kalau kita belajar, garam yang murni itu tidak bisa menjadi asin. Saudara-saudara ingat baik-baik. Garam yang murni itu tidak bisa menjadi asin. Nah, karena saya sudah jelaskan juga kemarin ya, tapi saya ulang sedikit supaya saudara mengerti dan lebih jelas lagi. Petani-petani, penambang-penambang garam di Israel, ya saudara ya, mereka menambang garam itu dari laut mati. Dan kemudian garam-garam itu ditumpuk di pinggir danau. Nah, pada saat garam-garam itu ditumpuk, garam-garam itu adalah garam murni bercampur dengan mineral-mineral lain yang ada di dalam laut itu, laut mati itu bercampur garam dan mineral-mineral yang lain. Nah, kalau garam-garam yang ditumpuk ini, tumpukan garam tidak ditutup, maka pada saat hujan turun atau terkena air, maka garam yang murni itu keluar dan tertinggal cuma butiran-butiran yang seperti garam. Itu mah nggak ada gunanya, saudara. Apa sih satu kebenaran yang mungkin secara logika aja saudara bisa lihat. Kita ini kan garam, kita ada di tengah bercampur dengan dunia. Tapi kalau sampai saudara Anda tidak jaga hidupmu baik-baik, maka garam yang ada di dalam kita itu akan terserap keluar, tergerus keluar bersama dengan apa yang ada dalam dunia ini. Bagaimana kita menjaganya? Nah, ini yang penting, saudara. Tentu saja bagaimana menjaga supaya kita tuh bersemangat, bagaimana menjaga supaya kita terus mengerti bahwa tugas garam itu adalah memberi pengaruh, memberi rasa, memberi mengatur dunia ini, membawa damai sejahtera dan sukacita ini. Maka tidak ada cara lain selain Anda terus mengerti dan sadar bahwa saya ini garam dan saya perlu terhubung dengan Tuhan yang akan menolong kita. Saudara, dengan kekuatanmu sendiri kita tidak akan pernah bisa mempertahankan kehidupan kita yang memberi pengaruh. Nggak bisa, saudara. Karena kita berkata jelas, daging itu titik-titik lemah. Siapa yang jawab itu? Betul. Roh itu penurut. Apa yang kurang di situ, Iren? Kalau sudah daging, roh, berarti yang kurang apa? Jiwa. Daging ini sudah, dia itu lemah. Roh kita yang notabene adalah milik Tuhan, itu bawaannya nurut kepada Tuhan. Mau kemana, Ben? Tisu ada di sini. Nah, nggak usah keluar. Tuh, air ada di sini. Ya, cepat. Saudara, tubuh itu lemah. Roh kita yang adalah milik Tuhan itu nurut. Nggak percaya, coba aja saudara. Pada saat Anda tergelitik untuk buka situs porno, apa yang terjadi di dadamu, di dalam hati? Kan ada pergolakan besar. Jangan, don't do it. Itu bukan suara hatimu, saudara. Itu suara Roh Kudus, suara rohmu yang milik Tuhan itu berbicara mengingatkanmu. Ayo jangan lakukan, jangan buka ini. Nah, tadi saya tanyakan apa yang kurang? Jiwa.
Nah, disinilah pentingnya jiwa. Jiwa ini kalau tidak diisi oleh firman Tuhan, Anda perlu tahu jiwa ini pengontrol semuanya. Otaknya itu jiwa. Makanya bertobat itu adalah rubah pola pikir. Nih, jiwanya yang harus dirubah. Pola pikirnya harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat jiwa ini dipenuhi dengan firman Tuhan, Anda bisa kontrol daging. Tapi kalau jiwanya tidak pernah diisi firman Tuhan, isinya gosip, isinya video porno, isinya fitnah-fitnah orang, isinya semua sampah-sampah yang dalam dunia, maka garam yang murni yang ada dalam saudara itu tergerus keluar. Akhirnya you are nothing. Dan pertanyaan, mana tadi pertanyaannya, Bu? Pertanyaan ini jadi basi. Pertanyaan ini jadi akhirnya, who are you? Niko jawab, Niko. That's Niko. Ngerti maksud saya, saudara? Yang keluar adalah Niko sarjana hukum atau Niko profesor doktor. Yang keluar itu. Harusnya kalau garam ini ada di dalam saudara, maka who are you? Jawabannya, I am the influencer of the world. Saya pengubah dunia. Beda statusnya. Amin, saudara. Maka pertanyaan ini harus selalu Anda tanyakan. Apakah saya ini membawa pengaruh? Apakah saya ini memberi dampak buat orang? Apakah keberadaan saya ini membuat orang di sekelilingku terpacu untuk jadi lebih baik? Apakah keberadaanku membuat seseorang di seberangku atau teman kamarku atau teman sebangkuku di kuliah semakin hidup kepada Tuhan atau semakin egois? Saudara, Anda hidup di tengah-tengah dunia yang, apalagi di Jakarta, lu, gue. It's normal sih sebenarnya. Tapi buat warga kerajaan surga, buat orang yang percaya Kristus, itu adalah kesalahan besar. Karena Yesus datang untuk apa, saudara? Betul. Yesus datang menebus dosa manusia. Dengan kata lain, Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit. Anda ngerti maksud saya? Orang ngurus diri sendiri aja kadang-kadang, ngurus kakak sendiri, ngurus emak sendiri aja susah. Ini sekarang ngurusin orang berdosa. Tapi percayalah saudara, itu adalah tugas yang dari awal Tuhan sudah kasih ke kita. Nggak bisa ini Anda buang dan kasih, itu pendeta punya urusan, oh itu penginjil punya urusan, oh itu yang lain-lain, bukan saya lah. Saya mah ya orang biasa, saya ini jemaat biasa. Pada saat Anda menyebut dirimu jemaat Tuhan, maka kita ini ada satu kesatuan, tubuh Kristus. Mungkin Anda berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai telinga. Semua ini merupakan satu kesatuan yang sama. Tidak ada orang yang terlepas dari tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Karena Anda dan saya diciptakan serupa dengan gambar Allah untuk berkuasa. Berkuasa atas bumi ini, mengatur bumi ini, membawa yang tidak sejahtera menjadi sejahtera, mengatur dunia ini supaya teratur, harmonis, supaya dunia ini merasakan kasih Tuhan, supaya dunia ini boleh melihat Tuhan itu siapa, melalui siapa? Melalui saudara. Tugas kita berat. Tugas kita berat, jangan pikir gampang, ini tugas yang sulit, saudara. Tapi bisa kalau kita mengerti ini, kalau kita sadar bahwa saya sudah dipanggil. Saya berkali-kali, dan ini adalah merupakan perkataan yang saya paling favorit baca, ya, selalu sampaikan di dalam kurang lebih 6 bulan terakhir khotbah saya, bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan. Cepat sadar, jangan coba-coba lari dari pilihan Tuhan ini. Dan tolong itu kata saya punya kehendak bebas, itu sebaiknya Anda kubur. Karena tidak ada dari kita yang punya kehendak bebas. Mungkin saudara langsung dalam hati mulai berontak nih. Apalagi baru pertama kali dengar kata-kata ini. Masa sih? Tadi datang ke sini aja karena aku mau kok. Kok bisa bilang nggak punya kehendak bebas? Ya, Anda tidak sadar sebenarnya. Dan saya suka memberi contoh Yunus. Ya, karena memang itu yang depan mata kelihatan. Contoh Alkitab yang jelas terhadap seseorang yang coba-coba melarikan diri dari pilihan Tuhan dan rencana Tuhan.
suruh pergi ke Niniwe. Karena dia punya masa lalu yang kurang bagus dengan kota Niniwe. Dia gak suka. Dia marah kepada Tuhan dengan cara, gua pergi aja ke Tarsus. Dia pikir dia berhasil. Seringkali kita juga pikir begitu. Kita pikir, kehendakku yang terjadi, mau-mauku yang terjadi, cita-citaku yang tercapai. Even cita-citamu itu akan Tuhan pakai supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan coba-coba lari lah saudara. Nggak bisa Anda lari. Dan si Yunus, saudara sudah tahu ceritanya kan, dia lari naik kapal pergi ke Tarsus. Di tengah jalan, di tengah laut, Tuhan kirim ombak besar, hantam itu kapal sampai hampir mati, hancur. Cari Yunus, ya, di mana? Lagi tidur di bawah. Panggil, bangunkan. Akhirnya dibuang undi. Yunus lah penyebabnya. Dan Yunus bilang, buang aja aku ke laut pasti aman. Tapi kapten kapalnya nggak mau, bilang, jangan, kita coba. Mereka berusaha membawa kapal itu ke daratan, tapi nggak berhasil. Akhirnya sepakat Yunus dilempar. Yunus dilempar dan langsung laut berhenti. Tapi rupanya Yunus masih belum bertobat, karena kemudian Tuhan kirim ikan besar telan dia bawa. Dalam perut ikan baru bertobat. Dan pada saat bertobat langsung dimuntahkan di pinggir daratan Niniwe. Turun langsung kerjakan tugas. Ada yang tahu nggak? Saya mau tanya. Dan kalau bisa jawab bisa langsung pulang. Ya. Jadi kok langsung pulang kan? Bercanda. Saudara-saudara tahu kitab Yunus itu ada berapa pasal? Jangan buka. Coba saya kepingin tes saudara. Jangan buka Alkitab. Berapa? Sudah pernah baca? Iya, cuma 4 pasal. Dan cerita Yunus itu berakhir di mana tahu nggak? Berakhirnya Yunus itu ceritanya nggak enak banget, saudara. Jadi ceritanya atas penentuan dia habis memberitakan Injil ke Niniwe. Ceritanya orang-orang itu bertobat, tapi dia masih godok banget nih. Apaan sih Tuhan ini? Dan akhirnya dia pergi di daerah pinggiran kota. Dan atas izin Tuhan ada pohon jarak tumbuh dalam sehari. Dan Yunus duduk di bawah pohon itu kan, melindungi kepalanya, mungkin botak, jadi Tuhan taruh pohon jarak itu, dia duduk situ. Dan kemudian atas izin Tuhan, ulat datang makan pohon itu sampai gundul habis. Marah Yunus, tahu kan, Yunus ini marah-marah terus, marah dia bilang, kenapa Tuhan? Tuhan bilang nih, Yunus, tahu nggak burung ini pohon jarak itu siapa yang bikin? Aku kan? Iya Tuhan. Kenapa kamu marah? Orang-orang Niniwe itu milik siapa? Milikku kan? Iya. Kenapa kamu marah? Itu kan punya aku. Nah lucunya apa saudara? Cerita itu selesai sampai di situ. Selesai. Cerita Yunus selesai sampai di situ. Tahu poin saya apa sih saudara? Jangan coba-coba lari dari panggilan Tuhan. Dan jangan coba-coba bersungut, karena habis nanti kamu punya riwayat. Yunus tuh riwayatnya selesai, saya nggak tahu, mungkin mati di situ. Nggak tahu loh, karena tidak dicerita lagi. Pokoknya selesai aja sih, dia habis komplain, marah-marah, Tuhan ngomong sama dia begitu, terus selesai. Coba kalau percaya, coba ide. Coba lihat Yunus pasal 4 ayat terakhir, coba. Jadi ceritanya seperti kalau kita makan lupa minum. Jadi serak, apa sih Yunus nih? Kok nyebelin banget? Dapat Ren? Coba baca yang keras. Aduh, pakai ini loh. Nah, Iren ini lincah jalannya ya Bu ya. Jadi saya selalu suruh untuk hal kecepatan. Yunus 4 ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ada lagi ayat itu? Habis kan? Jadi ceritanya Tuhan habis marahin dia, langsung selesai itu kitab Yunus. Jadi ada kemungkinan ini Alkitab tidak menjelaskan, tapi saya mengandai-andai kemungkinan habis Tuhan omelin dia begitu, udah kamu pulang sekarang. Jangan suka ngomel. Dan yang lebih penting,
Jangan coba-coba Anda berpikir saya punya kehendak bebas. Anda dan saya tidak punya kehendak bebas. Kita semua akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa lari dari itu. Kalau hari ini Anda bisa lolos, kelihatannya lolos. Kelihatannya itu cuma kelihatan. Pada waktunya yang tepat Tuhan balikin. Syukur-syukur pada saat saudara balik, semua masih lengkap. Nggak stroke, nggak sudah kena serangan jantung, jadi jalannya masih lurus, nggak peot, ya kan. Syukur-syukur itu kalau terjadi. Dan berdoa supaya itu tidak terjadi. Dan segera cepat sadar, mumpung masih muda. Yang masih muda dengar baik-baik. Niko yang paling muda saat ini. Dengar itu baik-baik. Mulai selalu berkata, Tuhan ini saya siap engkau pakai. Nggak peduli masih kecil, nggak peduli sudah tua, Tuhan bisa pakai Anda dengan semua talenta yang Tuhan berikan. Siapa yang nggak punya talenta di sini? Coba. Ada yang nggak punya talenta di sini? Bahkan suka makan pun talenta menurut saya. Saya ini sekarang saya bingung sendiri. Saya makan nggak bisa lebih dari setengah. Nasi KFC itu kan cukup banyak kan saudara. Saya paling mentok 3/4. Saya bingung kenapa ya, setelah lebih dari itu langsung kayak ngap gitu. Jadi menurut saya orang yang suka makan itu juga adalah talenta. Yang suka tidur itu juga talenta. Ini gap talentanya salah satunya adalah tidur. Dia makan kurang. Tadinya bilang mau diet. Habis itu setelah diet, belum selesai diet, dia nambah porsi makanannya. Who are you? Ya, remember kita ini kingdom influence. Kita ini orang-orang, apa sih kerajaan? Kerajaan bukan soal makan minum pakai kan, tapi mengenai power, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kingdom, itu kita yang di dalam kerajaan Allah, orang-orang yang percaya kepada Kristus punya 4 hal itu. You have knowledge, kamu punya truth, kebenaran, bukan kebenaranmu, kebenaran Tuhan. Kita punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa dalam bahasa Yunani itu dinamis, atau kuasa atau kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mujizat. Itu punya kita. Cuma kita aja tidak berani melangkahkan kaki ke sana. Kita selalu berpikir, saya mah gak bisa apa-apa. Nah sekarang saya kasih tahu, mumpung Anda hari ini ada kesempatan dengar firman Tuhan, saya kasih tahu, mari segera pakai apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu dan aplikasikan, saudara. Anda mahasiswa, jadi mahasiswa yang benar, bukan mahasiswa yang mahasiswa-mahasiswaan yang penting bapak mama bayar uang kuliah, gua santai aja mau sekolah mau enggak. Mari kita jadi mahasiswa yang betul. Mari kita jadi pegawai-pegawai yang benar. Mari kita jadi warga negara yang benar. Kemarin siapa yang gini aja lah. Kemarin siapa yang tidak coblos? Ada? Kenapa? Itu siapa itu? Joyce, kenapa kamu gak? Kacau anak ini. Sudah master loh dia ini. Master mabuk ya. Tolong saudara. Itu hak pilih. Itu hak saudara. Dan itu kewajibanmu juga memilih pemimpin kita. Itu bagian daripada tugasmu sebagai pemberi pengaruh. Walaupun cuma 1 suara, siapa tahu kalau itu pilih Ganjar bukan 16% dia sekarang. Bisa gara-gara Joyce langsung saingan sama siapa tuh? Anies. Ini sekarang Ganjar di bawah Anies. Padahal yang tukang gitu siapa? Who are you? Oke, kita sekarang lihat ayat yang pertama. Oke, silakan. Bu, ayo. Ayat yang pertama. Belum ya? Ayo kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu. Orang banyak berpikir nabi palsu itu datang dari orang yang di luar orang percaya. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda ya. Judulnya aja lah nabi. Nabi itu
Tahu nabi kan, profet. Nabi di perjanjian lama itu kepanjangan mulut Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Nabi palsu hari ini itu datang dari dalam gereja. Orang-orang yang punya pengetahuan yang luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan. S3 mungkin, profesor, teologi dan segala macam. Mereka itu penyesat sekarang ini saudara. Dan banyak. Nah, Alkitab sudah kasih tahu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tapi saya nggak mau bahas nabi palsu. Saya mau analogikan ini kepada waspadalah terhadap Kristen-Kristen palsu. Ngerti maksud saya saudara ya? Kalau nabi palsu, firman Tuhan pakai istilah ini. Apakah nggak boleh kalau hari ini kita juga harus berkata waspadalah terhadap Kristen-Kristen palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh dong. Makanya kembali ke judul. Bisa cepat. Nah, ini pertanyaan yang perlu direnungkan. Kita ini Kristen beneran atau Kristen palsu? Karena Anda kalau bukan Kristen yang sejati, engkau tidak lebih dari serigala buas. Padahal tugas kita adalah sebagai orang-orang Kristen sejati membawa perubahan, membawa pengaruh, membawa dampak yang positif. Itu keberadaan saudara sebagai Kristen yang sejati. Tapi juga hari ini ada namanya Kristen-Kristen palsu. Mereka terlihat, coba slide nomor 3. Ini mereka tuh pura-pura mengasihi, mereka pura-pura saleh, ya kan? Pura-pura cinta Tuhan, pura-pura rohani. Nah, ini yang bahaya yang terakhir. Pura-pura menjadi pengajar yang tulus, padahal pengajarannya menyesatkan orang, bukan membawa orang kepada Tuhan. Ini saudara, hari ini fenomena pendeta-pendeta palsu, atau saya jangan sebut pendeta palsu, pendeta itu sakral ya. Hari ini nabi-nabi palsu punya dua ini yang mereka lakukan. Penyesatan mereka biasa dengan 2 cara. Yang pertama, membawa orang tidak kepada Tuhan, tapi kepada diri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membawa orang kepada Tuhan, tapi membawa orang kepada si jahat. 2 itu saudara. Jadi kalau Anda sudah mulai dengar banyak orang di atas mimbar mulai ngomong saya, dan saya, atau membawa orang dari kebenaran yang sejati kepada yang lain, segera tutup telinga atau segera udah itu blok aja tuh channel tersebut. Karena itu adalah nabi-nabi palsu yang kalau Anda tidak sadar masuk dan menyusup, memutarbalikkan kebenaran. Amin saudara. Saya tidak mau sebut nama-namanya saudara, tetapi salah satu yang menggelitik itu adalah satu waktu saya dikirimin link seorang pendeta terkenal, dan dulu panutan saya karena pengajarannya saya akui bagus sekali. Dia bisa-bisanya ngomong begini, siapa yang punya anjing kesayangan di rumah? Pasti punya kan ya? Siapa? Sue namanya? Ya, Maxine. Habis panggilannya apa kemarin? Eci. Cantik banget. Kalau Sue. Anjingnya mereka gaya sekali, pagi-pagi katanya baru bangun langsung minta naik mobil keluar kepalanya. Aduh, saya sudah tak kepalanya. Canda, saya gemes aja. Saya lebih gemesnya, bukan memakan anjingnya, bukan. Kalau Elisa dan Rika sampai aja. Terus saudara, dia bilang siapa yang punya anjing yang disayang? Wah. Terus singkat cerita, dia bilang begini, anjing-anjing itu kalau mati jangan bersedih. Kamu bakal ketemu mereka lagi di surga. Coba. Katanya anjing itu kalau mati masuk surga. Itu kebenaran atau tidak? Bagi yang gak pernah baca Alkitab mungkin, oh iya ya, betul ya. Ini yang ngomong profesor, ini yang ngomong doktor teologi ini. Terus kita telan mentah-mentah begitu.
kasihan Anda. Engkau tidak akan membawa pengaruh bagi kerajaan Allah. Mau bisa loh anjing masuk surga. Jadi pokoknya akhir cerita dia bilang, ibu-ibu, adik-adik yang punya anjing kesayangan sudah mati, jangan khawatir, nanti akan ketemu lagi di surga. Saudara tahu, beberapa waktu ini kemarin kalau 2 hari 3 hari lalu ada teman kita yang anjingnya baru meninggal. Tahu siapa kan? Iya, iya lumayan drum kita, anjingnya meninggal, saudara. Dan saya kebetulan tahu anjing itu dari awal, namanya Brownie, gendut pendek perempuan itu anjing. Aku tanya, kenapa matinya? Oh ini pastor, infeksi kemih atau apa? Ngalah-ngalahin orang besar, orang dewa, orang manusia aja. Habis itu aku bilang, itu aja. Terus tambah satu lagi pastor, apa ginjalnya tidak berfungsi. Loh kok sama ya? Terus aku tanya, loh kata dokter kok bisa gitu? Iya pastor, nih buat kalian-kalian yang suka anjing, karena ini anjing perempuan. Kenapa dia kena penyakit itu? Karena nggak dikawin-kawinkan, ya. Karena nggak dikawinkan, anjing betina itu lebih cepat sakit-sakitan dan mati. Tapi tidak berarti manusia tidak kawin, wanita tidak kawin mati, enggak ya. Tolong, ini cuma anjing. Jadi anjing itu memang karena itu anjing betina, karena tidak dikawinkan akhirnya mati loh. Ginjal tidak berfungsi loh, kesian. Jadi dibuatkan kayak meja satu, ada salib. Aku bilang, iya, kok kayaknya kamu ingat sama bapak itu ya, pendeta itu ya, yang bilang nanti ketemu di surga. Dia kata, aku bilang, kamu nggak cari anjing baru? Oh, belum sekarang masuk. Rasanya seperti kehilangan keluarga. Masya Allah. Oke. Saudara, ini saya kasih kriteria ya. Ini tolong hati-hati. Dan bukan cuma tolong hati-hati dengan orang-orang yang demikian, tapi Anda juga perlu hati-hati. Yang tahu Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan itu siapa sih? Siapa? Yang keras. Yang tahu Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan itu siapa? Dirimu sendiri dan Tuhan itu. Anda mungkin bisa nipu orang. Anda bisa berpura-pura di depan, pura-pura mengasihi. Bisa. Engkau bisa pura-pura saleh. Tahu saleh? Saleh itu godly life, atau hidup yang seperti Kristus, seperti Tuhan. Godly life, saleh, hidup seperti itu. Itu bisa dipura-purain. Bisa. Nah kita harus, yang bisa tahu itu siapa? Ya kita sendiri, kita yang bisa cek hati kita, saudara. Manusia tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Tapi apa yang kau lakukan itu membawa dampak. Ingat itu. Apa yang Anda lakukan membawa dampak. Bukannya orang dekat sama Tuhan, malah dekat denganmu. Salah besar itu, saudara. Kalau orang dekat dengan kita dan menganggap kita ini sacred, menganggap kita ini holy, menganggap kita ini lebih dari, itu sudah salah, saudara. Tidak boleh kita membicarakan diri kita lebih daripada Tuhan. Atau kita membawa orang bukan kepada pengertian tentang Tuhan itu siapa, tapi kepada dibelokkan kemana seperti tadi itu. Di atas mimbar mengatakan bahwa anjingmu akan masuk surga. Tidak ada ayatnya, saudara. Amin ya, saudara ya. Perhatikan baik-baik, saudara. Kita jangan jadi yang ini. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, saudara ya. Sedikit saya ingatkan kembali, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan kata Kristen ini muncul di kota Antioquia kira-kira 2000 tahun lalu, atau kira-kira tahun-tahun 40-50 terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dan orang-orang yang bertobat ini terkumpul di suatu daerah, di daerah-daerah. Dan orang-orang yang bertobat ini, yang terima Yesus ini, biasa berkumpul bersama dengan rasul-rasul. Di situ mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berfellowship satu dengan yang lain, mereka sama-sama makan minum bersama, kemudian mereka berdoa. Saudara tahu, kehidupan mereka yang seperti itu membawa dampak. Kenapa? Karena kota Antioquia ini adalah kota, bukan kota Israel. Ini adalah salah satu provinsi daripada Romawi. Yang ada di situ kebanyakan yang orang-orang Romawi atau orang-orang Yunani dan orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi. Mereka melihat orang-orang ini luar biasa sekali. Kalau saudara membaca kejadian di Kisah Rasul 2, saudara akan temukan
Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak pernah ada kekurangan di antara mereka. Kalau ada yang kurang, yang satu jual apa kek, jual tanah, jual rumah, jual ladang, uangnya dibawa ke rasul-rasul dan rasul bagi-bagikan, sehingga mereka begitu tidak ada kekurangan. Dan ini dilihat oleh orang-orang sekitar itu. Lantas mereka bilang begini, kok kayak Yesus ya orang-orang ini kehidupannya. Nah itu istilah Kristen. Jadi itu istilah Kristen itu istilah ejekan. Nah saudara, bersyukur kalau hari ini ada diejek, lu Kristen ya. Bersyukur. Itu artinya Anda sukses membawa pengaruh dalam dunia ini. Itu artinya Anda Kristen-Kristen yang sejati, bukan palsu. Amin. Salah satu yang bisa Anda jadi indikasi bahwa keberadaanmu itu sungguh-sungguh adalah Kristen sejati, di mana engkau berada, di situ suasananya itu berubah. Saya ingat cerita Yesua ini. Entah itu cerita apa di kantornya ya. Aku lupa cerita situasinya apa, yang pasti mereka ngomong begini, dia Kristen, dia nggak biasa begitu. Yesua digituin, saudara. Bukankah yang begitu-begitu, walaupun kelihatannya sepele, tapi saudara, itu esensinya Anda jadi orang Kristen. Ada dampak. Anda nggak perlu harus bilang, bertobatlah, nggak perlu. Tapi hidupmu yang sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran itu nampak dalam perbuatan. Ingat, action speak louder than word. Ingat baik-baik. Nggak usah terlalu banyak cincong, nggak usah terlalu banyak gaya, tapi mari kita praktek hidup sesuai dengan kebenaran. Anda tidak usah banyak bicara. Perbuatanmu itu akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang akan melihat perubahan hidup. Ya saudara ya. Sudah pernah ada orang berkata gini nggak kepada Anda? Aduh kamu luar biasa ya. Dulu kayak setan. Sekarang kamu bisa seperti ini. Aku terberkati. Pernah digituin orang nggak? Saya yakin pasti saudara pernah digituin. Ya, pasti ya, pernah kan? Kirain pernah nggak? Pernah lah. Bukan maksudnya dulu bukan hidup seperti setan, tidak. Artinya kesaksian dia di Pekanbaru, saudara mesti tahu tuh. Saya nggak direkamnya. Mereka berdua punya kesaksian sangat memberkati orang-orang di Pekanbaru, saudara. Hal yang sederhana, gitu saudara. Tetapi itu nampak dalam, orang kan tidak bilang, wah kesaksiannya hebat ya. Itu kalau itu tanpa melihat perbuatanmu, itu cuma lip service. Tapi orang-orang ini bisa ngomong begitu, ngomong ke saya, karena mereka melihat apa yang mereka lakukan. Jadi saudara, yang penting itu hari ini how you action, how you do. Apa yang harus Anda kerjakan haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Dan selalu ingat, Anda ini membawa pengaruh, bahkan pengaruh yang mendunia. Karena kata garam itu, Alkitab katakan, kamu adalah garam dunia. Jadi skopmu itu bukan cuma di dapur, ruang lingkupmu itu mendunia, saudara. Sadarilah itu dan segera ambil posisinya. Jangan, inilah aku, utuslah dia. Udah, jangan itu lagi, saudara. Ayo. Amin Pak Michael. Nah, wakil gembala harus duduk di depan. Wakil gembala tidak membawa pengaruh. Amin saudara ya. Ya saya berharap saudara mengerti ini ya. Ini adalah ciri-ciri lah. Anda bisa lihat apakah saya ini pura-pura rohani. Jadi kalau apa sih pura-pura rohani? Ya banyak sekali. Berlagak serohani mungkin. Kalau nyanyi harus angkat tangan. Dan kalau bisa, wah sampai nangis-nangis. Supaya terlihat, wah dia dalam hubungannya sama Tuhan. Padahal mungkin saja lagi banyak utang. Sudah dikejar-kejar dan besok harus bayar. Ini nggak ada cara lain, gua mesti menyerah di hadapan Tuhan. Saudara, come on. Please, jangan tertipu dengan yang nampak di luar ini, saudara. Jangan tertipu dengan yang ini. Jangan tertipu dengan segala hal yang sifatnya gampang menguap. Kata-kata itu kan gampang menguap.
Omongan saya 3 menit lalu saudara mungkin belum hafal, nggak akan kena. Tapi perbuatan kita, saudara-saudara, sekecil apapun, tapi kalau kita lakukan itu mengandung prinsip kebenaran firman Tuhan, it will forever. Akan orang ingat di kepalamu sampai mereka mati sekalipun. Ada satu, saya punya gembala, saudara, waktu di Surabaya, di Gereja City Blessing, namanya Pastor Samuel. Beliau ini yang paling bisa nerima saya apa adanya. Kalau marah pun nggak kerasa dimarah, karena dia Chinese Semarang. Ya, orang Semarang kan orang halus, nggak pernah. Cuma paling down. Kalau udah gitu saya tahu tuh dia marah tuh. D-nya kan kental banget orang Jawa kan. Down. Oh saya tahu dia marah. Ya Pastor, kamu nek itu jangan begitu toh. Ya Pastor. Tapi justru karena dia itulah saya belajar hati gembala. Tapi orangnya udah meninggal, saudara. Saya datang, diminta dia khotbah, saya di khotbah, dia posisi di dalam ICU. Sama penyakitnya, gagal ginjal, anaknya juga 4, perempuan 1, laki-laki 3, sama persis saudara-saudara. Dan pada saat di rumah sakit itu, saya harus pulang ke Surabaya, ke Jakarta. Saya sampai Jakarta, baru malamnya pastor meninggal. Besoknya saya balik lagi, saudara. Orang itu saya, kata-katanya, sikapnya itu yang bisa menerima itu sampai hari ini saya tidak bisa lupa. Dia tuh orang yang memberi banyak influence yang baik yang tidak tertulis, tidak terucapkan, tetapi nampak di perbuatan. Kita harus sampai ke titik itu, saudara. Makanya saya tadi bilang stop talking. Ngomong itu kadang-kadang gak ada isinya, nguap aja, saudara. Mari kita bersikap, bertindak. Saya suka, kalau saudara ingat dulu kan saya suka bilang, mari kita lakukan sesuatu pada orang lain. Yang paling gampang apa, masih ingat? Iren, Yesua? Senyum. Itu yang paling gampang. Senyum. Anda kalau senyum dengan seseorang, kira-kira dia senyum balik nggak? Hah? Tergantung. Tapi umumnya, saudara, coba lihat SPG, modalnya apa coba? Senyum kan, dari jauh kan. Aku sudah gini loh, pada bawa rokok atau udah jauh. Coba Pak, rokok nggak Pak? Enggak. Tapi tetap senyum aja. Senyum itu salah satu bahasa universal yang bisa menyentuh masuk ke dalam hati, apalagi kalau laki-lakinya baperan. Langsung habis senyum minta nomor telepon. Come on. Masa nggak bisa senyum? Coba Pak Michael kasih senyum mana Pak? Kumis yang tipis. Kata Mama Dendi, tambah muda, tambah ganteng. Cie. Ya. Bagaimana Indah menurutmu? Apa ini? Kumis tipis ya. Indah juga sekarang tambah kurus, tambah kelihatan muda karena dia fitness terus tiap hari masuk Instagram terus. Saya sampai bosan nih orang ini nggak ada action lain selain it's okay, saudara-saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Apa saja yang kita lakukan itu bisa membawa pengaruh kepada kita, bisa belajar apa dari dia? Apa? Ini konsisten. Ya mungkin baru seminggu, 2 minggu, baru sebulan, 2 bulan. Nanti kita tunggu 2 tahun kemudian. Apalagi kalau pulang-pulang, Bang Mori pulang ini terus besok kembali langsung hamil. Kita masih nggak begini ya? Oke, saudara, mari. Kristen yang sejati itu tidak ada kepura-puraan, tidak ada pura-puraan. Alias berintegritas. Belajar integritas. Integritas itu apa sih? Kesatuan antara apa yang di hati sama mulutmu, sama perbuatanmu. Itu sama. Hatinya bilang ya, mulutnya bilang ya, perbuatannya ya. Jangan hatinya bilang ya, mulutnya tidak, perbuatannya tidak, atau dibalik. Orang Jawa punya istilah, nggih itu kan iya, nggih mboten kepanggih, artinya iya tapi nggak dilakukan. Saudara, mari belajar berintegritas ya, karena itu menunjukkan siapa dirimu. Itu adalah identitasmu. Ingat, masih ingat definisi identitas? Masih ingat apa enggak?
Apa Iren? Hah? Kenapa? Warga kerajaan Allah, Pak. Iya, maksud saya definisi identitas. Atau gampangnya gini saja. Identitas itu terbentuk dari siapa diri kita, how we behave, apa yang kita lakukan itu akan membentuk identitas yang sejati. Nama itu identitas yang supaya orang bisa manggil kita, betul kan? Betul kan, membedakan A dan B. Tapi identitas yang sejati itu adalah sesuatu yang Anda lakukan itu membentuk pikiran orang terhadap dirimu. Saya sudah pernah kasih contoh. Seseorang disebut tukang gosip. Kenapa bisa terjadi? Karena emang dia tukang gosip. Ngerti maksud saya? Apa dia lakukan itu membuat identitas terhadap dirinya. Itulah dia tukang gosip. Oh, dia seorang yang percaya. Misalnya Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Kenapa begitu? Karena dia terbiasa dan apa yang dilakukannya mempercayai Tuhan itu extraordinary, lebih daripada orang-orang yang biasa, saudara. Dia mempercaya Tuhan dengan begitu luar biasa. Sampai anaknya sendiri pun yang ditunggu 25 tahun, dibesarkan sampai umur 14 tahun, 15 tahun, diperintahkan untuk dikorbankan. Iya, yes. Dan Ibrani mencatat, Abraham melakukan itu kenapa sih? Pikirannya sederhana. Kalau ini anak untuk nanti menjadi berkat di dunia, kalau dia mati pun Tuhan akan bangkitkan. Coba, kayak begitu. Ini anak yang sudah ditunggu 25 tahun dan nunggunya di masa tua. Tapi dengan Tuhan dia begitu percaya, makanya identitas melekat pada dia. Bapak orang percaya. Hari ini siapa dirimu tadi? Who are you itu tergantung dengan apa yang kau lakukan. Identitas apa? Makanya judulnya adalah Who are you? Yang bisa jawab itu siapa? Dirimu. Kita nggak bisa, sebut aku si pembual. Nggak bakal orang lakukan itu. Tapi kalau Anda suka membual, itu akan melekat. Ya, Anda akan melekat. Itu kata-katanya. Saya kan waktu SMA tukang tipu, saudara. Tukang tipu cewek-cewek maksud saya. Jadi mereka suka bilang ini, kita punya geng namanya OBB, tergantung. Kalau kita lagi baik-baik, mereka bilang orang baik-baik. Karena OBB itu obat batuk baru kan, masih ada tahu. Masih ada yang ingat nggak? Ibu-ibu pasti tahu. Yang tua, yang sudah seumuran saya pasti tahu. Tapi kalau kita lagi brengsek, mereka bilang orang brengsek-brengsek atau orang bejat-bejat. Itu melekat identitas karena apa yang kita lakukan. Saudara, berikutnya ini ayat terakhir. Sebenarnya masih ada 4 slide lagi, tapi sudahlah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini ayat ini ditujukan kepada siapa? Tadi nabi-nabi palsu. Tapi bisa kita juga konverskan ke kita. Bagaimana orang mengenal Anda? Itu lihat apa yang kau lakukan. Namanya saudara, Anda mau bikin identitas apa hari ini? Iren si ceria atau Iren si cemberut. Itu tergantung hari ini apa yang kau lakukan. Itu tergantung hari ini apa yang sedang Anda ciptakan dari dalam dirimu. Ramaldi si ramah, Alphonse si suka senyum. Alphonse suka senyum nggak? Benar kan? Kalau ketemu Alphonse dari jauh belum apa sudah gini duluan. Betul kan? Itu kan identitas yang dia buat. Yustar apa? Yustar si tukang selfie. Pasangannya saat ini tidak bersama dengan kita, Ibu Yuli. Itu mereka berdua ada apa aja. Mungkin ada lalat nemplok. Oh, ini belum pernah ada lalat sini. Mereka cari dekat-dekat lalat. Karena tukang selfie. Itu kenapa melekat kata-kata ini? Ya karena kamu sendiri yang ciptakan, kita yang ciptakan. Mengerti maksud saudara? Saya katakan sekali lagi, dalam tahun ini kita punya tema, dan bukan cuma tahun ini. Selama engkau hidup, harusnya you are the influencer of the world. Seharusnya selama kita hidup, kita ini membawa pengaruh yang baik. Karena ada identitas yang Yesus lekatkan di dalammu, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Itu identitas yang Anda sadar atau tidak sadar itu melekat padamu. Dan saya sarankan cepat sadar.
dan cepat berkata, Tuhan, aku ini kan garam dunia, tolong aku supaya yang kau inginkan itu segera atau terus terjadi dalam hidupku. Amin. Ini akan menolong Anda untuk nggak bosan, tidak akan menolong Anda supaya Anda tidak terpuruk terus. Sekarang udah bosan kalau gini, saudara. Siapa yang lagi lemah? Ayo maju, kuat tumpang tangan, ayo basi. Sekarang yang bisa mendorong dirimu sendiri adalah engkau sendiri. Bagaimana caranya, Pak? Ya ingat firman Tuhan. Makanya hubungan dengan Tuhan itu faktor utama. Kan saya sudah sampaikan berkali-kali, saudara ya. Salah satu atau faktor utama Yusuf itu berhasil adalah penyertaan Tuhan. Allah beserta Yusuf, maka membuat semua pekerjaannya berhasil. Hari ini engkau tidak usah tanya lagi, apakah saya disertai Tuhan? Ada yang bertanya begitu nggak sekarang ini? Kalau ada yang masih bertanya gitu, kayaknya Anda kasian banget sih jadi orang Kristen, nggak ngerti kalau disertai Tuhan. Kita hari ini disertai Tuhan. Bukankah Dia adalah Allah Immanuel? Allah yang beserta dengan kita. Hanya saja ada satu hal penting yang harus Anda miliki, yaitu disertai dengan Tuhan. Yes, sudah pasti. Masalahnya engkau punya hubungan dengan Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan berikutnya. Kesuksesan Daud bukan terletak kepada kehebatannya, kejantanannya, bukan. Kehebatan Daud terletak pada ini yang paling penting, hubungan dengan Tuhan. Daud itu orang yang gak ada moralnya. Tidak ada saya ketemu orang yang sebejat Daud ini. Dan Alkitab mencatat dia punya hal yang paling rusak dalam hidupnya adalah keluarganya berantakan, saudara. Tapi tetap Tuhan bilang dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan kalau saudara membaca hidup akhir dari Daud, pemazmur yang diakui, disenangi di Israel, orang yang diurapi Tuhan sampai matinya, saudara. Kenapa? Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari saudara, ini hal-hal penting yang harus Anda ngerti. Kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Itu kunci utama. Engkau akan terus menjadi pengaruh yang baik. Anda terputus dengan Tuhan, maka Anda otomatis terhubung dengan iblis. Cuma dua pilihan. Kalau kita tidak melakukan kebenaran Tuhan, maka hari ini Anda sedang melakukan kebenarannya iblis. Cuma dua. Nggak ada yang namanya di tengah-tengah. Nggak ada, saudara. Dari buahnya orang akan mengenal kamu. Ya. Dan kalau saudara lihat, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari rumput duri? Kan kalau ayat ini dilanjutkan ada bunyi begini, dari pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Ya kan itu kan? Dari pohon yang tidak baik tidak mungkin mengeluarkan pohon yang baik, buah yang baik. Saudara, ini tidak sedang berbicara tentang satu jenis pohon. Ini berbicara tentang dua jenis pohon. Anggur tidak mungkin dipetik dari semak duri. Ya kan, dua pohon yang berbeda. Anggur tidak mungkin dipetik dari semak berduri. Ataupun buah ara tidak mungkin dipetik dari rumput berduri. Karena ini dua jenis yang berbeda. Apa sih artinya? Pohon anggur dan pohon ara selalu dipakai untuk berbicara tentang kita sebagai warga kerajaan Allah, atau kita anak-anak Tuhan. Sementara rumput berduri atau semak berduri itu selalu berbicara tentang si jahat. Nah, hari ini saya yakin Anda semuanya adalah pohon ara dan pohon anggur. Saya yakin itu. Cuma yang perlu Anda lakukan adalah segera sadar, pohon anggur dan pohon ara itu kan memberi dampak. Amin. Buah itu selalu dinikmati oleh orang lain kan. Amin, saudara. Ini filsafat yang harus Anda mengerti. Keberadaanmu itu sebenar-benarnya, kalau menurut kehendak Tuhan, adalah untuk orang lain. Kamu bukan untuk bapakmu, bukan untuk mamamu. Memang benar itu juga bagian daripada orang-orang lain. Tetapi Tuhan mau kita, intinya gini, Tuhan mau kita tuh tidak egois. Keberadaanmu untuk memberkati orang lain. Baik lagi ke judul, Bu Pris.
18:06, artinya sudah mau selesai. Sama-sama katakan sambil tunjuk. Anda tunjuk saya tunjuk Anda. 1, 2, 3. Yang bisa jawab siapa? Anda yang bisa jawab. Dan saya yang bisa jawab diri saya itu siapa. Tapi jangan lupa, orang lain itu akan merasakan dampaknya. Ya, memang yang bisa tahu siapa dirimu sendiri adalah engkau dan Tuhan. Tapi jangan lupa ada makhluk lain, yaitu manusia, orang di samping kiri kanan itu akan bisa merasakan siapakah dirimu. Tapi kita dilarang untuk menghakimi orang lain. Amin. Negur boleh, ngajak ngobrol boleh, bilang dia salah boleh, tapi tidak boleh menghakimi. Ya, saudara, sampai di situ Anda cukup jelas? Cukup ya? Jadi mari kita jadi Kristen-Kristen yang sejati. Jangan sampai kita jadi Kristen-Kristen palsu, kemudian mengambil rupa domba tapi berhati serigala. Yang terjadi kalau saudara membaca lagi ada ayat bahwa pohon-pohon yang tidak baik itu alias semak duri dan rubel berduri itu akan dibakar. Itu berbeda dengan yang di Yohanes 15 ayat 8. Ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibakar, ya. Tahu kan itu kan di Yohanes 15 itu? Berbeda kasus, saudara. Yohanes 15 yang mengatakan ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibakar, itu tidak berbicara tentang masuk neraka. Tidak. Tapi yang ini di dalam Matius 7 ini, pohon-pohon yang tidak baik itu dibakar. Karena pohon-pohon yang tidak baik itu dimaksud siapa? Itu iblis. Itu adalah ranting atau rumput berduri dan semak berduri itu dibakar. Itu berbicara tentang iblis yang akan dibakar. Saudara dan saya, ayo, saya mau melanjutkan tapi jangan, nanti aja next time. Ada hal-hal yang perlu kita sadari, ada hal-hal yang harus kita ingat. Ada satu ayat yang terakhir sebelum saya tutup. Roma 8 ayat 1 mengatakan begini, tidak ada penghukuman bagi mereka di dalam Kristus. Itu akan menjadi next. Kalau saya khotbah, saya akan sampaikan itu supaya kita punya pengertian yang lebih. Artinya, mari saudara, hari ini yang perlu kita fokus adalah memberi pengaruh. Ya, ingat Anda garam, dan garam itu berfungsi. Tadi Pak Arifin sudah sebutkan, saya ingatkan sekali, menghambat pembusukan. Keberadaan Anda dimanapun itu memperlambat kebusukan, bahkan menghentikan pembusukan. 100 tahun lalu belum ada freezer. Orang mengawetkan makanan, membuat makanan tetap segar, terutama daging dan ikan, itu adalah dengan dikasih garam. Jadi lihat betapa hebatnya atau betapa berfungsinya Anda kalau Anda mengerti dengan baik. Engkau membawa kehidupan, Anda membawa kesegaran, kesejukan bagi orang sekitarmu. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke pimpin pujian.